Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ilaina huwal mustaqa wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan. Allahumma inna na'udzubika minan nashhadu an la ilaha illa antallah. Antal ahad, antas samad, lam yalid wa lam yulad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ulum Palangkaraya yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, lebih-lebih kenikmatan umur panjang, sehingga kita kembali selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa melakukan aktivitas kegiatan kita setiap harinya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi Jumat ini kita akan melaksanakan kajian-kajian keislaman yang mana pada hari ini saya akan sampaikan berkenaan dengan ciri orang yang bahagia di dalam kehidupannya di dunia. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, inna alamati sa'adah ihdal asyarata hilsah. Ada 11 tanda orang yang bahagia dalam kehidupannya. Dan kita yakin semua pasti pengen bahagia. Gak ada manusia itu yang gak pengen dengan kebahagiaannya. Apa 11 tanda ini? Yang pertama adalah ayyakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Apa maksudnya? Kita bersikap zuhud di dunia guna mempersiapkan kehidupan kita yang lebih baik nantinya pada alam akhirat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin istilah zuhud terdengar asing di telinga kita. Kalau kata orang Banjar, mungkin kenalnya dengan istilah juhud. Kalau juhud dalam bahasa Banjar itu kan artinya menarik. Kalau zuhud ini dalam kajian ilmu tasawuf adalah meninggalkan daripada kehidupan dunia untuk mempersiapkan bekal amal pada alam akhirat. Lalu bagaimana kita bersikap zuhud di dunia untuk mempersiapkan amal kita nanti pada alam akhirat? Artinya kita hidup di dunia ini jangan sampai terlalu hubud dunia. Artinya jangan sampai kita berlebihan mencintai dunia. Karena kata Allah dalam Al-Quran, dunia ini la'ibun wa lahwun, hanya permainan dan sendau gurau saja. Artinya apa? Segala sesuatu yang manusia miliki di dunia ini hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya titipan pastilah satu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kala Allah ambil, kita pun ikhlas, redha menerima daripada takdir tersebut. Anak-anakku sekalian, para peserta didik Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana cara kita
supaya ketika kita hidup di dunia ini zuhud semata-mata untuk mencari amal pada alam akhirat. Kita ambil satu contoh. Terkadang banyak orang memiliki harta benda di dunia ini seolah-olah dia menuhankan hartanya. Lalu ketika dia memiliki harta yang banyak, dia anggap harta yang dia miliki adalah penyelamat, pembawa kebahagiaan pada alam dunia. Dalam dunia, okelah dia bahagia, tapi belum tentu pada alam akhirat. Lalu bagaimana yang kita kehendaki? Yang kita kehendaki adalah bagaimana hidup seimbang yang dikatakan oleh Allah. Apa yang dikatakan Allah? Dalam Al-Quran kita seringkali berdoa dengan lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang kita harapkan kepada Allah? Minta dengan Allah dua macam kebahagiaan. Baik bahagia pada alam dunia, lebih-lebih bahagia pada alam akhirat. Maka tak kala kita punya harta di dunia banyak, kalau kita tidak mampu memanfaatkan harta ini menjadi lebih baik, maka jangan harap membawa kebahagiaan pada alam akhirat. Contoh, kita punya harta di dunia, tapi semata-mata kita lakukan untuk tamak dalam urusan dunia, maka tidak punya manfaat. Lalu bagaimana kalau kita pengen punya manfaat? Ayo, mari tak kala kita punya harta lebih, tak kala kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, ayo kita sedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Walaupun mohon maaf, terkadang banyak orang yang senantiasa mengatakan, saya ini diberikan Allah nikmat, ya wajar. Allah berikan nikmat saya dengan ibadah yang selama ini saya lakukan tidak sebanding banyak ibadah. Ini sesungguhnya persepsi yang salah. Padahal jelas Allah katakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Apa kata Allah? Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sesungguhnya tidak akan mampu engkau menghitung betapa banyak jumlah nikmat itu. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa makna pada ayat ini? Sesungguhnya segala nikmat yang Allah berikan dengan ibadah kita itu tiada banding besar nikmat Allah. Artinya apa? Tak kala Allah berikan nikmat kita berupa harta yang banyak di dunia, yang paling penting adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Allah jelas sudah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah daripada nikmat itu. Wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur nikmat, mengingkari daripada nikmat Allah, inna adabi lasyadid, maka adab Allah itu sangat pedih. Anak-anakku sekalian peserta didik yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana bentuk kesyukuran kita kepada Allah? Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan ada 3 macam cara kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, ashkuru bil lisan, bersyukur kita dengan lisan. Bagaimana kita bersyukur dengan lisan? Yakni dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tak kala Allah beri nikmat, ucapkan alhamdulillah. Tak kala ada orang yang memberikan daripada hadiah atau memberikan sebagian daripada hartanya kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Ini bagian kita mensyukuri daripada nikmat Allah. Kemudian yang kedua adalah ashkuru biqalbi, bersyukur kita dengan hati. Lalu bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan itu semata-mata adalah mutlak daripada Allah.
Sekalipun manusia yang memberikan, maka sesungguhnya itu adalah daripada tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara kita bersyukur dengan hati, bersaksi bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan, mutlak pemberian itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ashkuru bil jasad. Bersyukur kita dengan anggota tubuh. Bagaimana cara kita bersyukur? Anggota tubuh kita ini adalah ketika kita mendapat nikmat Allah, ayo kita gunakan semata-mata ma'badulillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang banyak orang diberikan Allah nikmat, tapi tidak ma'badulillah, dia tidak beribadah kepada Allah. Ini sesungguhnya bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Tak kala Allah berikan nikmat, maka kita senantiasa gunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan kita banyak harta, ayo kita gunakan untuk selalu dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah. Kita juga taat kepada Allah, laksanakan salat, laksanakan ibadah-ibadah yang lain, semata bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah kita dalam kehidupan dunia ini memandang bahwasanya Allah itu tidak adil dalam hal memberikan rezeki, bahwa sesungguhnya kita ini kalau pengen pandai bersyukur, maka pandanglah orang di bawah, jangan kita mandang orang yang lebih di atas kita. Anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Aliyah Darul Ulum yang berbahagia, inilah bentuk zuhud kita di dunia. Semata-mata kita mencari daripada bekal untuk tabungan kita nanti pada alam akhirat. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bahagia dalam kehidupannya adalah antakuna himmatul ibadah wa tilawatil Qur'an. Hendaklah kita semangat di dalam beribadah, wa tilawatil Qur'an, dan senantiasa kita membaca, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Lalu bagaimana kita memunculkan himmatul ibadah? Semangat kita dalam ibadah, memang memunculkan semangat dalam ibadah itu enggak gampang. Kalian bisa lihat sendiri, tak kala di sekolah, tak kala di madrasah, kadang-kadang disuruh sholat saja, mohon maaf, uring-uringan. Karena apa? Karena tidak punya semangat di dalam ibadah. Manusia ini diberikan oleh Allah dua. Ada yang disebut dengan hidayah, ada yang disebut dengan inayah. Tak kala manusia itu mendapatkan hidayah, lalu Allah curahkan daripada inayah, dia akan mudah menggerakkan daripada anggota tubuhnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika ada di dalam diri kita, insya Allah himmatul ibadah, semangat itu akan muncul di dalam diri kita untuk semangat ibadah kepada Allah. Kita seringkali melihat, kalau dalam urusan salat subuh, mohon maaf, yang seringkali malas itu kan salat subuh. Kadang-kadang berbagai macam alasan. Kena air sedikit, menggigit. Kemudian bangun pun malas-malasan. Ini karena apa? Dia belum mencapai dua tadi. Belum dapat hidayah, inayah. Ada orang dapat hidayah, tergerak dia pengen ibadah, inayahnya belum diberikan oleh Allah. Maka berat sekali dia membangkitkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan watilawatil Qur'an adalah kita senantiasa membaca, mengamalkan daripada Al-Qur'anul Karim. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita di madrasah, kita sudah sering kali melaksanakan program Tadarus Al-Quran. Ini adalah program yang bagus. Apalagi ini selama pandemi COVID-19, Tadarus di sekolah tidak bisa kita laksanakan. Ayo di rumah kita baca. Nggak usah banyak baca Quran. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Karena apa? Al-Quran itu bukan diukur berapa banyak dia baca Quran, berapa juz dia baca Quran, berapa lembar dia baca Quran, berapa ayat dia baca Quran. Tapi yang dihitung adalah satu huruf di dalam Al-Quran bernilai dengan 10 kebaikan. Apa kata Rasulullah? La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf.
walakin alifun harpun wa lamun harpun wa mimun harpun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nilai daripada setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Artinya anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, ayo mari kita munculkan himmatul ibadah, semangat kita ibadah, semangat kita membaca Al-Quran. Insya Allah segala macam keluh kesah kita di dalam kehidupan dunia ini akan dihilangkan oleh Allah. Keberkahan dengan kebahagiaan di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah kita membaca Al-Quranul Karim. Anak-anakku sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah, maka yang paling penting dalam kehidupan kita, lebih-lebih di tengah pandemi COVID sekarang ini, kita justru lebih banyak takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan segala perbuatan-perbuatan laga yang sia-sia. Guna apa? Kita banyak senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan kita banyak berzikir, membaca istighfar, berdoa, kita membaca Al-Quranul Karim, dan kita berdoa kepada Allah semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita kembali bisa bertatap muka pada pembelajaran kita di ruang kelas. Anak-anakku sekalian yang Bapak muliakan dan insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dua hal ini dulu yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita akan menyambung pada materi yang sama. Tadi ada 11 tanda, kita sudah sampaikan 2, maka insya Allah di pertemuan yang lain ada 9 tanda lagi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan ibrah bagi kita semua, pembelajaran di dalam kehidupan kita, dan insya Allah selalu mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu benar datangnya dari Allah, dan kalau itu salah maka dari lisan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.